Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku Harian Santa Faustina dari Pastor Agustinus Yu pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau ada di mana-mana. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Pandanglah kami, putra-puterimu, yang rindu akan Dikau. Rindu mengenal Engkau. Rindu mengenal Bundamu Maria. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hadiah yang begitu besar. Engkau menyerahkan Bundamu untuk kami. Semoga kami nanti berbahagia bersama dengan Dia di surga. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 529. Pada petang hari terakhir dari novena di Ostra Brahma, sesudah litani dilakukan, salah seorang imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dalam monstran. Ketika ia memajangnya di altar, tiba-tiba aku melihat bayi Yesus. Ia mengulurkan tangannya, mula-mula ke arah ibunya, yang pada waktu itu menampakkan diri secara nyata. Ketika Bunda Allah berbicara kepadaku, Yesus mengulurkan tangannya yang mungil ke arah umat yang terhimpun. Bunda Kudus menyuruh aku menerima semua yang diminta Allah dariku, seperti seorang anak kecil, tanpa mempertanyakannya. Kalau tidak, Allah akan merasa kecewa. Pada saat itu, bayi Yesus menghilang, dan Bunda Allah pun kembali menghilang, dan gambarnya menjadi sama seperti sebelumnya. Tetapi jiwaku dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan yang besar, dan aku berkata kepada Tuhan, "Berbuatlah padaku seperti yang berkenan di hatimu. Aku siap untuk segala sesuatu, tetapi Engkau ya Tuhan, janganlah meninggalkan aku sedetik pun." Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan harian Suster Faustina ini digambarkan kepada kita bahwa dia pada waktu itu sedang mau menyelesaikan retretnya di Vilnius. Dan waktu itu ia melihat bahwa imam mentaktakan sakramen Maha Kudus di altar. Dan sementara sakramen Maha Kudus itu berada di altar, Faustina melihat kanak-kanak Yesus. Dan juga hadir bersama dengan Yesus itu bundanya Maria. Yesus melambaikan tangannya kepada bundanya. Dan sesudah itu kepada umat semua yang ada. Dan waktu itu juga Yesus berkata kepada Suster Faustina, lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan daripadamu. Jangan bertanya-tanya, tetapi laksanakan saja. Kalau engkau bertanya-tanya, Allah itu akan kecewa
padamu. Lalu sesudah itu, Yesus dan Maria menghilang. Tidak nampak lagi. Suasana seperti sedia kala lagi. Faustina melanjutkan, aku sangat bersuka cita. Dan dia berkata, Yesus, perbuatlah diriku itu sesuka hatimu. Aku akan melakukan tugasku. Sesudah itu, Yesus meninggalkan dia. Dan yang terjadi ini, Faustina berkata, aku sangat bersuka cita. Dan hanya satu ini saja. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan aku. Biar sedetik saja. Itulah bacaan yang kita boleh dengar dari Faustina pada hari ini. Mari kita melihat selanjutnya apa yang mau dikatakan kepada kita. Kesatuan Yesus dan Maria tidak terpisahkan. Yesus dan Maria selalu ada bersama. Mereka itu bagaikan satu paket. Satu paket yang sudah siap untuk disajikan kepada dunia dan manusia. Pernah terjadi satu peristiwa, saudara-saudara, di Praha, ibu kota dari Cekoslowakia. Dan waktu itu Cekoslowakia masih dijajah oleh orang-orang Rusia. Dan kita semua tahu bahwa orang Rusia itu ateis. Mereka tidak percaya akan Tuhan. Ada juga di situ seorang imam bernama Pastor Yasintus. Dia berkata dalam hati, kalau orang-orang Rusia itu masuk ke Praha ini, mereka akan masuk ke gereja, membuka tabernakel, mengambil hosti yang kudus, mencampak-campakkan kemana-mana, menghina. Itu kan sangat menyakitkan. Maka Pastor Yasintus mengambil suatu inisiatif. Sebelum tentara orang-orang Rusia itu datang, ia lebih dahulu masuk ke gereja. Ia berlutut dengan hormat, lalu menuju ke tabernakel. Ia membuka tabernakel itu dan melihat di situ sibori, hosti-hosti suci, Yesus sendiri. Lalu ia menyelamatkan Yesus yang ada dalam sibori dan membawanya keluar untuk diselamatkan. Sesudah itu dia tutup kembali tabernakel dan ia berjalan keluar. Sesudah ia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ada suara yang dia dengar. Yasintus, Yasintus, bawa juga aku. Ia melihat kiri dan kanan. Dan Yasintus tidak melihat siapapun. Lalu ia berjalan terus. Sesudah sampai di tengah gereja, suara itu sekali lagi terdengar. Yasintus, Yasintus, bawalah juga aku. Sekali lagi ia menoleh kiri dan kanan dan tidak menemukan siapapun. Ia berjalan terus dan hampir sampai ke pintu gerbang keluar. Satu kali lagi ia mendengarkan suara yang sama. Yasintus, Yasintus, bawa juga aku. Lalu Yasintus berpaling dan ia melihat rupanya suara itu datang dari sebelah kiri gereja, di mana ada patung Bunda Maria
yang besar. Ia melangkah ke sana dan ia melihat kepada patung itu. Dan patung itu melihat kepada dia. Maria yang ada di dalam patung itu berkata kepada dia, Yasintus, bawa juga aku bersama dengan putraku Yesus. Yasintus melihat Bunda Maria, patungnya yang begitu besar, dan dia berkata, Maria, saya tidak bisa membawa engkau, karena engkau terlalu besar. Pada waktu itu juga terjadi suatu mukjizat. Patung yang besar itu ciut menjadi kecil. Sesudah itu, Yasintus dengan tangannya mengambil patung Maria itu, taruhnya di sebelah kanan, dan tangan kanannya itu memegang hosti kudus, siburi kudus, dan kedua-duanya dia bawa keluar, menyelamatkan Yesus dan Maria. Maria dan Yesus ada selalu bersama. Saudara-saudara, ini suatu kisah yang benar terjadi di Praha, ibu kota Cekoslowakia. Kita melihat Maria selalu ada bersama dengan Yesus putranya. Bawa juga aku, kata Maria. Waktu Pastor Yasintus mengambil dalam tangan kanannya tubuh Yesus yang suci, Maria minta ikut serta bersama dengan dia. Ada contoh yang lain, saudara-saudari. Coba perhatikan ikon, gambar Bunda Maria pertolongan abadi. Sering di gereja-gereja terpajang gambar suci itu. Lihatlah di situ. Maria yang menggendong Yesus. Yesus menggendong Yesus dengan tangannya yang begitu mantap. Yesus pada mulanya ketakutan. Ia melihat malaikat Mikael dan malaikat Gabriel yang ada di kiri kanannya. Mereka itu memegang lembing, paku-paku yang akan memakukan dia di kayu salib nanti. Juga Mikael itu memegang lembing serdadu dan juga bunga karang. Semua itu alat-alat yang akan menyiksa dia. Melihat itu, Yesus memang terkejut. Ia lari, melompat kepada ibunya Maria. Maria menangkap dia, menggendong dia dengan tangan yang begitu mantap. Hal ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita pun ada ketakutan, dalam kesulitan apapun, jangan pernah melupakan Bunda Maria. Ia selalu ada bersama dengan kita. Yesus dan Maria selalu ada dan ia akan melindungi kita. Itulah juga yang dilihat oleh Suster Faustina akhir retret ini. Waktu monstran kudus itu diletakkan di altar, ia melihat Yesus. Kanak-kanak Yesus nampak. Sementara itu kita melihat ibunya Maria menyusul. Mereka melambaikan tangannya kepada umat. Dan mereka ada bersama. Nah, waktu itulah kita melihat Faustina mendapat pesan. Katanya, lakukanlah apa yang ditugaskan Yesus kepadamu. Jangan bertanya, kenapa? Kenapa? Jangan bertanya itu. Terimalah saja sebagai kanak-kanak tanpa bertanya. Dan kalau engkau bertanya, mungkin Yesus itu akan kecewa.
Nah, kita melihat saudara-saudara, kepada kita pun masing-masing diberikan Yesus tugas. Tugas sebagai orang tua yang mengurus rumah tangga, tugas sebagai orang tua yang menjaga pendidikan anak-anak. Tugas ini dan tugas itu diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan Yesus berkata, terimalah tugas itu. Dan jangan bertanya kenapa dan kenapa. Memang terkadang kita merasa berat akan tugas-tugas itu. Tapi percayalah saudara, bahwa Yesus tidak pernah akan mencelakakan kita dengan tugas itu. Tugas yang Yesus berikan kepada kita itu tidak akan terlalu berat. Yesus tahu, ia tidak akan melebihi kekuatan kita. Terimalah. Itulah yang dipesan oleh Yesus kepada kita. Penyertaan Yesus kepada kita selalu ada. Yesus sendiri ada. Bunda Maria tidak pernah ketinggalan. Maka kita lihat, kadang-kadang Yesus dan Maria tidak lagi kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang terasa beban itu begitu berat, sehingga Allah itu kenapa tidak datang menolong aku? Jangan takut. Itulah yang dilukiskan oleh bacaan tadi. Yesus dan Maria menghilang. Tidak nampak lagi. Jadi ada kalanya Tuhan meminta kepada kita, kita sendiri harus berjuang dengan keyakinan dua tokoh itu, Yesus dan Maria, selalu ada beserta dengan kita. Dan kita melihat Suster Faustina selalu mewujudkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia. Ia selalu menyerah dan melaksanakan apapun yang ditugaskan Yesus kepada dia. Hanya dia minta, Yesus, jangan sekali-kali engkau itu meninggalkan aku. Biar sedetik pun. Tanpa Yesus, Faustina merasa kosong. Dan kita sekalian pun begitu. Tanpa Yesus, tanpa bunda kita merasa kosong. Tetapi bersama dengan mereka, kita yakin kita akan ditolong. Sancta Faustina, ora pro nobis. Doakanlah kami. Amin.